Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit daripada dasar-dasar pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS pada PC. Nah, untuk bisa menggunakan ArcGIS, pertama kita harus terlebih dahulu menginstal aplikasi ArcGIS. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan ArcGIS 10.4. Setelah kita menginstal, kemudian kita membuka file ArcGIS atau aplikasi AirMap untuk bisa menjalankan aplikasi. Nah, berikut adalah tampilan awal setelah kita membuka aplikasi. Selanjutnya, untuk membuat peta, kita harus menentukan sistem koordinat yang akan kita gunakan. Karena saya di sini berada pada wilayah Kalimantan Timur, yang dimana Kalimantan Timur terbagi atas dua zona, maka saya menggunakan zona 50N. Selain menggunakan sistem zona, sistem koordinat juga dapat menggunakan sistem geografis atau yang kita kenal dengan derajat menit detik. Nah, namun di sini lebih mudah, maka saya gunakan untuk zona. Pertama, kita klik koordinat sistem pada data frame of properties, kemudian tekan projected koordinat sistem, scroll ke bawah, kemudian pilih UTM, kemudian lanjut ke bawah, pilih WGS 1984. Nah, karena Samarinda berada pada posisi 50N, maka di sini saya menggunakan North Hemisphere. Nah, di sini banyak pilihan untuk zona, namun kita menggunakan zona 50N. Klik OK. Maka sistem koordinat telah menggunakan zonasi UTM. Berikutnya, setelah menentukan sebuah sistem koordinat, kita dapat menambahkan data. Jika sebelumnya kita telah memiliki peta kawasan atau peta-peta lainnya, maka kita dapat menambahkannya pada menu Add Data. Tinggal kita klik, nah akan tampil peta yang akan kita tampilkan. Di sini saya memiliki peta wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Klik Kalimantan Timur, kemudian Add Data. Untuk melihat data pada peta yang tampil, pada menu Table of Contents, kita dapat mengklik kanan, kemudian Open Attribute Table. Nah, di sini terdapat data-data daripada Provinsi Kalimantan Timur berupa panjang keliling serta luas area. Berikutnya kita dapat menambahkan field atau kolom dengan cara mengklik menu Add File, kemudian kita tentukan apa yang akan kita masukkan. Misalnya di sini adalah pulau. Karena pulau hanya menggunakan teks, jadi kita gunakan teks, kemudian klik OK. Di sini dapat kita tambahkan nantinya. Lalu, jika kita ingin menambahkan file-file berikutnya, tinggal kita lakukan hal yang sama, apakah itu nomor, luas, panjang, atau keterangan-keterangan lainnya akan kita tambahkan. Nah, di sini saya menggunakan contoh pulau. Untuk mengeditnya, kita tekan Edit Editor, kemudian Start Editing, lalu klik Theme, Continue. Nah, di sini kita sudah dapat mengedit nama daripada kolom pulau. Kita tulis saja Kalimantan. Oke, sudah terklik. Nah, selanjutnya untuk berhenti dari editor ini, kita klik terlebih dahulu Save Edit, kemudian Stop Edit. Kemudian kita dapat melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya, setelah menampilkan wilayah
provinsi. Di sini saya akan coba menampilkan wilayah kabupaten. Kita klik add data, kemudian kita cari file kabupaten. Kabupaten Kaltim, kita add data. Nah, berikut adalah save file daripada Kabupaten Kalimantan Timur. Kita dapat melihat datanya. Di sini terdapat kurang lebih 18 kabupaten pada Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menampilkan nama kabupaten pada peta, kita dapat membuat add label. Kita klik kanan, properties, tunggu beberapa detik. Pada menu layar properties di sini banyak tampilan-tampilan. Jika kita ingin menampilkan label, kita klik label fitur in layar, kemudian label apa yang akan kita tampilkan, apakah dia nomor atau kabupaten kota. Di sini saya akan menampilkan kabupaten kota. Kita apply, kemudian OK. Maka tampillah kabupaten-kabupaten. Nah, selanjutnya, jika kita ingin dari tiap kabupaten ini kita ingin membedakan daripada warna yang ada pada tiap kabupaten, kita dapat mengklik kanan pada Kabupaten Kaltim, kemudian tekan properties, tunggu beberapa detik, lalu pilih menu simbologi, kategoris, lalu kabupaten. Ingat, perhatikan di sini harus kabupaten. Lalu add value, maka tampil berbagai jenis warna untuk tiap kabupaten. Tekan apply, klik OK. Berikut adalah contoh setelah kita melakukan editing untuk warna. Nah, hal penting berikutnya dalam dasar-dasar daripada pelajaran GIS ini adalah membuat fitur-fitur berupa titik, garis, ataupun poligon. Di sini saya akan mencontohkan daripada membuat titik ataupun poligon. Pertama yang harus kita lakukan ialah membuat file terlebih dahulu. Sini saya masukkan pada file habituasi data laporan minggu keempat. Nah, kita dapat membuat file dalam file ini. Tinggal kita klik new, kemudian save file. Tentukan jenis nama, contoh. Kemudian apakah kita akan membuat poin? Jika kita ingin membuat titik, maka kita pilih poin. Tentukan terlebih dahulu sistem koordinatnya. Kita samakan sistem koordinatnya dengan sistem koordinat yang kita buat sebelumnya. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, selanjutnya titik sudah ada dalam layar. Tinggal kita melakukan start editing untuk menempatkan titik-titik. Klik editor, start editing, titik contoh, lalu OK. Continue. Kita hilangkan dulu ini. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan ialah menekan create fitur. Sini muncul titik contoh, lalu tekan point. Nah, kita dapat menambahkan titik di mana lokasi yang ingin kita tambahkan. Tambahkan di sini saya akan membuat 1, 2, 3, 4 titik. Nah, setelah itu kita save edit ini, kemudian kita stop edit. Nah, kita dapat melihat informasi titik pada atribut tabel. Di sini terlihat belum ada informasi-informasi daripada titik yang kita buat, masih dalam berupa nomor. Kemudian kita add file untuk menambahkan informasi. Pertama kita kasih nama dia dalam bentuk teks, kemudian kita OK, lalu kita add file lagi. Kita ingin menambahkan koordinat sini, misalnya koordinat X, kemudian kita klik double, OK, lalu kita menambahkan lagi koordinat Y.
Y double oke. Kita dapat menambahkan berbagai macam bentuk keterangan-keterangan atau kolom-kolom sesuai kebutuhan kita. Di sini saya sudah menambahkan nama titik, koordinat. Untuk mengisi kolom-kolom ini, kita harus melakukan start editing kembali. Titik contoh, klik OK, continue. Kita dapat menambahkan nama titik di sini. Pertama, misalnya kita titik, tambah titik A, kemudian titik B, berikutnya titik C, berikutnya titik D. Kita kecilkan saja ya. Nah, untuk kolom koordinatnya, pada koordinat X, kita dapat klik kanan pada awal kolom. Kemudian klik Calculate Geometry, lalu tentukan X koordinat terlebih dahulu. Meter karena dia menggunakan zona UTM, maka angka yang akan tampil adalah dalam bentuk meter. Ini berupa titik koordinat nantinya jika dihubungkan dengan Y. Kemudian kita klik pada kolom Y, klik kanan, Calculate Geometry. Kita pastikan di sini adalah Y koordinat point. Kemudian sama meter, lalu klik OK. Maka akan tampil koordinat. Selanjutnya, setelah membuat titik, kita akan coba membuat poligon atau garis yang terhubung satu sama lain menjadi sebuah area. Nah, sama halnya pada titik tadi, kita terlebih dahulu membuat save file untuk poligon. Di sini saya pada file folder latihan, kita klik kanan, pilih new save file. Poligon, kita beri nama poligon contoh. Nah, karena akan kita buat adalah berupa poligon, maka pada menu fitur tipe kita pilih poligon. Kemudian sistem koordinat kita tentukan, kemudian klik OK. Nah, setelah tampil pada layar, kita dapat melakukan editing. Klik Start Editing, klik poligon contoh, lalu klik OK. Continue. Ya, kemudian setelah menu editor aktif semua, kita pilih Create Fitur, poligon contoh, poligon. Nah, kita dapat menentukan titik awal ini sebagai contoh ya. Ini dapat kita lakukan pada lokasi-lokasi lain. Di sini saya akan mencoba menghubungkan titik A, B, C, D. Klik di sini, kemudian hubungkan ke sini, hubungkan ke titik berikutnya hingga ke titik terakhir. Oke, langsung double klik. Maka telah dapat selesai kita buat sebuah poligon. Lalu apa selanjutnya? Kita save edit, kemudian stop editing. Terlebih dahulu di sini saya lupa tadi untuk menampilkan label pada titik. Maka kita tampilkan label, klik properties, kemudian klik labels, tunggu beberapa detik, dan klik label fitur, centang di sini maksud saya. Lalu pada label field kita pilih nama titik. Oke, klik apply, oke. Kita ulang, oke. Ya, tadi belum tampil ya. Kemudian pada poligon ini, untuk melihat informasi kita dapat membuka open attribute table. Nah, poligon di sini masih kosong. Kita tinggal menambahkan poligon nama. Dia dalam bentuk berupa teks. Kemudian klik OK. Lalu kita add file lagi. Kita tambahkan di sini panjang atau keliling ya. Keliling. Ini dalam bentuk angka kita gunakan double, kemudian klik OK. Kita tambahkan lagi file yaitu luas. Double. Nah, oke. Nah, untuk nama di sini
kita start editing dulu untuk bisa menginput nama. Sini poligon contoh, klik OK, continue, klik nama. Di sini misalnya kita ambil contoh tanah A. Kemudian sudah, kita save edit, stop editing. Pada menu keliling ini, karena dia berpangkat, kita lakukan klik kanan, calculate geometry. Untuk menghitung panjang keliling, pada properti ini kita gunakan perimeter. Zona sudah sesuai. Di sini kita akan menggunakan, kita dapat menggunakan kilometer atau meter. Namun di sini karena saya diperkirakan ini kelilingnya cukup panjang, maka kita gunakan kilometer agar tidak bingung nantinya. Nah, berarti 220 km keliling daripada poligon. Nah, kemudian untuk luas, kita dapat melakukan hal yang sama, itu kalkulasi geometri, namun pada properti kita pilih area. Zona telah sesuai, kita gunakan hektar yang lebih mudah untuk kita pahami, unit. Klik OK, berarti luasnya ialah kurang lebih 300.000 hektar. 300.000 hektar luas daripada poligon ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan label daripada poligon ini. Klik properties, label, kemudian nama, dan klik OK. Nah, telah muncul label daripada poligon yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita dapat melakukan layouting tahap akhir daripada pembuatan peta. Demikian dasar-dasar penggunaan ArcMap atau ArcGIS yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.